Gibran bikin terdiam Muhaimin atau cawapres dari Bapak Anies Baswedan, yaitu Caimin. Gibran sebut beliau itu aneh, Mas Ahmed. Silakan Oke Mas ya. Ini Belo ya, saya akan bacanya Belo. Nampaknya Gibran putra Jokowi di debat cawapres semalam mengungkap habis-habisan sosok wakil presiden yang coba menguji kemampuannya. Dalam suatu sesi, Gibran sebut Caimin yang notabene adalah wakil presiden dari Capres Anies Baswedan. Ia berkata secara belak-belakan bahwa Caimin ini aneh karena Caimin sendiri dan Cawapres ingin menciptakan kota setara Jakarta, namun tidak pro kepala IKN. Tidak pro kepala IKN. Kalau ini Mas Gibran bukan aneh, tapi lengkapnya aneh bin ajaib. Oke, jadi ini spiritual Mbah Hilo, kalau bisa direspon juga, dijawab kalau bisa dijawab. Gini Mbah Hilo, kesimpulannya adalah Mas Gibran itu adalah putra Bapak Jokowi. Kemudian Caimin itu adalah wakil dari Bapak Anies Baswedan. Termasuk cucu. Lawannya Mas Gibran dong berarti. Dia cucu Abdurrahman Wahid. Beliau ini mengatakan gini, mau membangun kota setara Jakarta, ya. Tapi Mbak Elo, Caimin tadi ini nggak pro sama IKN yang dibangun, yang dibesarkan sama Jokowi, Mbak Elo. Dulu setuju karena dulu masih ada di timnya Jokowi. Sekarang karena menyeberang nggak setuju. Itu kan ada kepelimplanan, Mbak Elo. Makanya Mas Gibran bilang, ya panjenengan itu aneh, Mas, kata Gibran ke Caimin sebagai wakilnya Anies Baswedan. Emang boleh seperti itu, Mbak Elo, dari pandangan spiritual? Ketika ada di sini dia ngomong begini, ketika di sana dia ngomong begitu, berlawanan. Padahal dulu dia pernah setuju. Gimana? Ya, inilah kata Mas Ahmed Mik ya? Sifatnya manusia ini kadang berubah. Ya, begini nih, seperti ini. Sifatnya baharu, ya. Jadi bentar bilang A, nanti bentar bilang B. Nah, itu tadi yang dikatakan pin-plan tadi ya. Pin-plan. Ya, jadi kalau kita yang sebagai apa ini ya harus legowo begitu. Jangan ada sifat seperti itu. Gitu. Kalau dulunya yang seperti itu ya kita bilang ya udah itu saja gitu. Punya jangan pendirian berbalik-balik sikap gitu. yang Belo ya. Iya. Tapi kan dia menyeberang Belo. Sementara dia menyeberang itu ikut orang ya, di mana Pak Anies Baswedan yang notabene sebagai capres, dia ini kan wakilnya Belo. Capresnya tidak setuju terkait dengan pengembangan IKN Belo. Jadi dia mau nggak mau ikutan dong Belo, karena kan pimpinannya nggak setuju Belo. Menurut Belo gimana? Hati dia mengatakan ingin mendukung IKN, tapi karena presiden saya, calon presiden tadi nggak setuju, dia terpaksa harus ikutin Belo. Itu gimana Belo? Ada perbedaan sifat yang harus memaksakan dia untuk iya gitu loh Belo. Iya seperti itu. Jadi kalau bisa ya, ya harus mengkoreksi diri lagi gitu. Iya gitu. Untuk menambah yang baik untuk bangsa dan negara. Iya. Ibaratnya. Wawasan harus di apalagi gitu. Iya. Karena Ibaratnya begini, untuk kepentingan negara ini juga gitu. Iya, untuk makmur rakyat juga. Nah, iya. Karena memang sebelumnya beliau pernah, bahkan beliau memotong pita loh Mbak Elo, seperti yang dikatakan Mas Gibran si Caimin ini Mbak Elo. Makanya lucu kalau masanya kemarin Anda setuju, sekarang berubah, makanya dibilang aneh. Menurut Mbak Elo sebagai calon pemimpin seharusnya nggak boleh gitu ya? Nggak boleh begitu, dia harus pegang teguh gitu ya, harus pegang prinsip gitu ya. Jangan belok sana belok sini itu. Iya, setiap kata-kata yang keluar adalah pertanggungjawaban. Iya. Ya, baik pada masyarakat Indonesia ataupun harus dipertanggungjawabkan sama yang kuasa yang Mbak Elo ya. Benar. Iya. Gibran bikin terdiam Muhaimin atau cawapres dari Bapak Anies Baswedan, yaitu Caimin. Gibran sebut beliau itu aneh, Mas Ahmed. Silakan Mas ya. Ini Belo ya, saya akan bacanya Belo. Nampaknya Gibran putra Jokowi di debat cawapres semalam mengungkap habis-habisan sosok wakil presiden yang coba menguji kemampuannya. Dalam suatu sesi, Gibran sebut Caimin yang notabene adalah wakil presiden dari Capres Anies Baswedan. Ia berkata secara belak-belakan bahwa Caimin ini aneh karena Caimin sendiri dan Cawapres ingin menciptakan kota setara Jakarta, namun tidak pro kepala
IKN. Tidak pro pada IKN. Kalau ini Mas Gibran bukan aneh, tapi lengkapnya aneh bin ajaib. Oke, jadi ini spiritual Mbah Hilo, kalau bisa Jelaskan. direspon juga, dijawab kalau bisa dijawab. Ya. Gini Mbah Hilo, kesimpulannya adalah Mas Gibran itu adalah putra Bapak Jokowi. Iya. Ya. Kemudian Caimin itu adalah wakil dari Bapak Anies Baswedan. Termasuk Dimana cucu. lawannya Mas Gibran dong berarti. Dia cucu Abdul Beliau Rahman ini Wahid. mengatakan gini, mau membangun kota setara Jakarta, ya. Tapi Mbak Elo, Caimin tadi ini nggak pro sama IKN yang dibangun, yang dibesarkan sama Jokowi, Mbak Elo. Benar. Dulu setuju karena dulu masih ada di timnya Jokowi. Sekarang karena menyeberang nggak setuju. Itu kan ada keplimpanan Mbak Elo. Makanya Mas Gibran bilang, ya panjenengan itu aneh Mas, kata Gibran ke Caimin sebagai wakilnya Anies Baswedan. Emang boleh seperti itu Mbak Elo dari pandangan spiritual? Ketika ada di sini dia ngomong begini, ketika di sana dia ngomong begitu, berlawanan. Lain-lain, Padahal dulu Mbak Elo. dia pernah setuju. Gimana? Ya, inilah kadang Mas Samet Mik ya? sifatnya manusia ini kadang berubah. Ya, begini nih, seperti ini. Seperti sifatnya ini, Mbak. baharu, ya. Jadi bentar bilang A, nanti bentar bilang B. Nah, itu tadi yang dikatakan pin plan tadi ya. Pimplan. Ya, jadi kalau kita yang sebagai apa ini ya harus legowo begitu. Jangan ada sifat seperti itu. Gitu. Kalau dulunya yang seperti itu ya kita bilang ya udah itu saja gitu. Punya Jangan pendirian berbalik-balik sikap ya gitu. Mbak Elo ya. Iya. Tapi kan pendirian. dia menyeberang Mbak Elo. Sementara dia menyeberang itu ikut orang ya, dimana Pak Anies Baswedan yang notabene sebagai capres, dia ini kan wakilnya Mbak Elo. Ya. Capresnya tidak setuju terkait dengan pengembangan IKN Mbak Elo. Jadi dia mau nggak mau ikutan dong Mbak Elo, karena kan pimpinannya nggak setuju Mbak Elo. Menurut Mbak Elo gimana? Hati dia mengatakan ingin mendukung IKN, tapi karena presiden saya, calon presiden tadi nggak setuju, dia terpaksa harus ikutin Mbak Elo. Itu gimana Mbak Elo? Ada perbedaan sifat yang harus memaksakan dia untuk iya gitu loh Mbak Elo. Iya, seperti itu. Jadi kalau bisa ya ya harus mengkoreksi diri lagi gitu. Iya. Iya gitu. Untuk Mana yang baik untuk bangsa dan negara. iya, Ibaratnya. wawasan harus di apa lagi gitu. Iya, Karena ibaratnya, begini, untuk kepentingan negara ini juga gitu. Iya, untuk saya makmur setuju, rakyat Mbak. juga. Setuju, Mbak Elo. Nah, Iya. Karena memang sebelumnya beliau pernah, bahkan beliau memotong pita loh Mbak Elo. Seperti yang dikatakan Mas Gibran si Caimin ini Mbak Elo. Makanya lucu kalau masanya kemarin Anda setuju, sekarang berubah. Makanya dibilang aneh. Menurut Mbak Elo sebagai calon pemimpin seharusnya nggak boleh gitu ya nggak Mbak? boleh begitu. Dia harus Teguh, konsisten, pegang Mbak. teguh gitu ya, harus pegang prinsip gitu ya. Jangan Iya. belok sana belok sini itu. Iya, Itu. setiap Harus- kata-kata yang keluar adalah pertanggungjawaban Iya. ya, baik pada masyarakat Indonesia ataupun harus dipertanggungjawabkan sama yang kuasa yang Mbak Elo ya. Benar. Iya.